Halo, hari ini kita akan bahas mendalam satu bagian penting dari surat Roma. Tepatnya di pasal 5 ayat 1-11. Sumber kita ya teks itu sendiri yang fokusnya ke pembenaran oleh iman. Nah, tujuannya apa sih buat Anda? Kita mau coba lihat apa aja hasil nyata dari pembenaran ini. Pernah nggak sih Anda cari kedamaian sejati? Atau mungkin harapan gitu pas lagi sulit? Ayat pertama ini langsung to the point-nya. Katanya, karena kita dibenarkan oleh iman, kita sekarang hidup damai sejahtera dengan Allah, lewat Yesus Kristus. Tapi, damai yang kayak gimana ini maksudnya? Nah, ini dia. Teks ini jelas bedain ya. Ini bukan damai kayak yang dunia tawarkan, yang gampang goyah tergantung situasi. Ini lebih ke damai batiniah, langsung dengan Tuhan. Jadi semacam ketenangan yang mendasar banget, yang bikin Anda bisa tetap, teguh gitu, meskipun lagi ada badai. Persis kayak Kristus sendiri. Dan menariknya lagi, damai ini juga mengubah cara kita lihat orang lain. Jadi sadar, oh semua orang tuh butuh kasih Tuhan yang sama. Oke. Jadi damai batiniah dengan Tuhan, itu yang pertama. Tapi lanjut ke ayat 3-5, kok ada ide yang rasanya agak aneh ya? Kita malah diajak bermegah dalam kesengsaraan. Gimana ceritanya penderitaan malah jadi alasan buat bangga gitu? Kedengarannya memang paradoks ya. Tapi gini, teks ini menjelaskan ada sebuah proses. Transformasi. Bukan artinya kita jadi suka menderita, bukan itu. Tapi kita diajak lihat dari sudut pandang Tuhan. Kesengsaraan itu, kalau dihadapi dengan iman, hasilnya itu ketekunan. Ketekunan? Iya, ketekunan. Nah, ketekunan ini nanti membangun karakter yang tahan uji. Dan karakter yang sudah teruji inilah yang melahirkan pengharapan. Ini bukan harapan kosong loh ya. Pengharapan? Maksudnya pengharapan yang gimana? Apa sekedar optimis saja gitu? Wah, lebih dalam dari itu. Jauh. Ayat 5 itu menegaskan, pengharapan ini tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan? Kenapa bisa sih yakin itu? Karena dasarnya kuat. Fondasinya itu kasih Allah. Kasih yang udah dicurahkan, udah ada, nyata di dalam hati kita. Melalui siapa? Roh Kudus. Jadi ini bukan sekedar angan-angan, tapi keyakinan yang akarnya itu pengalaman nyata akan kasih Tuhan. Kasih yang aktif bekerja, bahkan lewat kesulitan, Tuhan pakai proses ini buat bentuk kita. Istilahnya pengudusan. Kasih Allah ya? Kayaknya ini jadi kata kunci banget ya di sini. Apalagi di ayat 6-8 itu, wah penekanannya kuat sekali. Kristus mati buat kita. Bukan pas kita udah jadi baik, tapi justru pas kita, di titik terendah, pas masih lemah, durhaka, bahkan masih berdosa. Kenapa sih kondisi buruk kita ini ditekankan banget? Nah, ini dia intinya kasih karunia. Teks ini mau nunjukin kondisi asli kita tanpa Tuhan itu gimana. Lemah rohani, terikat dosa, bahkan ayat 10 bilang kita ini seteru Allah. Musuh, hubungan kita rusak parah. Seteru ya? Wow. Iya, jadi tindakan Kristus itu murni inisiatif Allah. Dia nggak nunggu kita jadi baik dulu, justru pas kita dalam kondisi paling nggak layak, paling jauh, disitulah Allah tunjukkan puncak kasihnya. Pengorbanan Kristus itu jadi jembatan, rekonsiliasi. Oke, jadi kalau Allah sudah bertindak sejauh itu pas kita masih jadi seteru, artinya apa dong buat kita sekarang yang katanya sudah dibenarkan? Ayat 9-11 kayaknya menyimpulkan hasil akhirnya ya? Tepat sekali. Logikanya kuat kan? Gini, kalau kematiannya saja sudah bisa mendamaikan kita pas kita masih musuh, apalagi sekarang, setelah kita dibenarkan oleh darahnya. Teks ini kasih jaminan, kepastian. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah di masa depan, melalui hidup Kristus yang bangkit. Pasti ya? Pasti. Dan bukan cuma selamat aja loh. Kita bahkan diundang untuk bermegah dalam Allah. Artinya apa? Ya bersukacita, bangga, tapi bukan karena diri kita hebat, tapi karena hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan lewat Kristus. Wah, jadi ini bukan sekedar status hukum aja ya di mata Tuhan, tapi benar-benar mengubah relasi kita dan masa depan kita juga. Betul sekali. Artinya buat kita tuh praktis banget. Ada jaminan keamanan masa depan, itu jelas, tapi ada juga panggilan untuk menghidupi kenyataan itu. Damai, pengharapan yang kuat di tengah ujian, sukacita dalam Tuhan itu dihidupi sekarang. Dan kita nggak sendirian kok berusaha. Ingat ayat 5 tadi, Roh Kudus yang dicurahkan itu, Dia yang memampukan kita. Doktrin gitu.
Ini realitas yang bawa damai sejati dengan pencipta Anda, yang mengubah cara pandang Anda soal penderitaan, jadi jalan menuju harapan yang pasti. Dan semua ini akarnya di mana? Di kasih Allah yang luar biasa, tanpa syarat, lewat Kristus. Ini benar-benar transformasi hidup. Iya, ini semacam undangan ya. Undangan untuk mengalami damai yang melampaui logika, melihat kesulitan sebagai alat pembentukan dari Tuhan, dan berpijak pada pengharapan yang kokoh. Kenapa kokoh? Karena kasihnya sudah terbukti, dan terus bekerja di hati Anda oleh Roh Kudus. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan buat direnungkan secara pribadi oleh Anda. Mengingat semua ini, pertanyaan dari teks ini kayaknya kembali lagi. Maukah Anda menyambut pendamaian dengan Allah ini? Maukah menerima apa yang Kristus sudah sediakan? Coba direnungkan ya.